Jadi aku tinggal sama tanteku sama nenekku, dan di situ mungkin karena mereka takut kehilangan aku, jadi em, jadi aku ngerasa bungkam. Mungkin di satu sisi aku merasa bersyukur punya orang yang selalu mengarahkan aku, tapi di satu sisi aku pengen membuktikan kalau aku sebenarnya bisa untuk decide something bigger and more bold ke depannya. Saya Nola, aku mahasiswa, tapi sekarang udah selesai juga. Cerita aku sebenarnya, disclaimer dari aku sebenarnya udah nggak ada orang tua dari kecil, both of them, dua-duanya. Jadi aku tinggal sama tanteku sama nenekku, dan di situ mungkin karena mereka takut kehilangan aku, jadi aku ngerasa bungkam karena maaf ya, karena aku baru pertama kali cerita dan sebenarnya aku nggak mau kelihatan kayak gini. um, Sampai setelah saya ikhlas, um, akhirnya aku coba untuk aku nggak bisa, maksudnya sekadar kayak sekolah atau les atau apapun yang aku harus coba, itu semuanya udah diarahin dan aku nggak bisa milih. Mungkin di satu sisi aku merasa bersyukur punya orang yang selalu mengarahkan aku, tapi di satu sisi aku pengen membuktikan kalau aku sebenarnya bisa untuk decide something bigger and more bold ke depannya. Jadi dulu aku sebenarnya bukan orang Jogja, tapi aku orang dari Bekasi. Jadi aku mencoba untuk kuliah di sini adalah salah satu change yang aku ngerasa I have to go. Jadi aku berusaha membujuk untuk sekolah di luar kota. Terus akhirnya alhamdulillahnya mereka mengizinkan. Terus setelah mereka mengizinkan, aku merasa starting a new life, kayak mulai untuk menjadi leader untuk diriku sekecil kayak hal-hal di kos atau segala macam, kan semuanya aku yang milih, misalkan sabun atau apapun itu, hal-hal kecil seperti itu. Nah, itu membuat aku happy. Terus akhirnya aku coba untuk masuk organisasi, dan di situ aku bisa jadi leader untuk kayak koordinator di situ. Dan I feel like di sini aku punya slogan yang aku selalu bawa di hidup aku, yang itu take it one change and leave it behind. Kayak ya udah nggak apa-apa, jalanin aja apa yang kedepannya harus aku coba gitu. Sekarang pun mungkin aku kayak magang, aku bisa dapat best performance, itu juga dari sesuatu hal yang aku nggak berani awalnya, tapi ternyata aku bisa sampai making decision such a bold yang kayak gitu. Terus sampai sekarang aku juga awalnya aku selalu jadi orang yang di belakang, kayak aku jadi organisasi itu juga megang koordinator media relation medianya, dan harus berhubungan sama orang banyak, dan itu mungkin salah satu yang langkah yang aku bikin, dan aku ngerasa kalau itu ngubah aku gitu. Sekarang aku juga akhirnya, karena aku awalnya nggak berani, terus aku mulai upload kayak konten-konten di sosial media aku, dan ternyata jadi orang yang di depan tuh juga bisa, dan ikhlas dengan hal yang inner childku yang harusnya aku merasa bahagia selalu dituntun, juga ternyata bisa bikin aku jadi yang seperti. Tepuk dong untuk Aulia ya. Oh, Nola. Oke, aku bisa kasih kesimpulan nih dari Mbak Nola. Mbak Nola sangat berani sekali making decision.
untuk sampai pada hari ini bisa ngobrol dengan banyak orang, di depan banyak orang. Jadi Mbak Nola, you did great job. Oke. Boleh tepuk tangan dong untuk Nola ya. Oke, nah mungkin saya mau izin menimpali sedikit dari sisi psikologisnya. Ya tadi kan dari pengalaman Nola tidak tidak bisa memilih kondisi keadaannya waktu kecil, ya kan? Siapa keadaan kehilangan orang tua, mendapatkan significant others atau orang pengasuh yang seperti itu, Nola tidak bisa pilih. Tapi dia membuat akhirnya keputusan yang sangat besar. Dia memutus mata rantai itu. Dia memilih untuk memerdekakan dirinya. That's the point. Jadi bagaimana kita yang orang tua sekali ini parenting, kita yang memerdekakan diri kita yang dulu gitu. Pilihan ada Nola, apakah dia tetap mau berjalan dengan inner child itu, merasa bahwa dia terkungkung, nggak bisa memilih segala macam, atau dia bebaskan si anak kecil itu. Dia berani ngomong, dia berani tampil. Sesimpel tadi memilih hal-hal kecil di kosan segala macam. Nah, itu tuh kira-kira yang teman-teman bisa lakukan, putus mata rantainya. Lakukan hal-hal yang teman-teman ingin lakukan. Karena dulu waktu kecil kita emang nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak berdaya. Tapi kan sekarang kita udah berdaya, kita punya power, kita punya pilihan. Nah, jadi perdekakanlah si inner child-nya, gitu ya. Luar biasa Mbak Nola, good job. Ya.